Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأخواتي في الله, tema yang kita bahas mengenai hubungan antara tauhid dengan rezeki yang berkah. Tauhid yang kita ketahui adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, mengesahkan Allah dalam penciptaan langit dan bumi sendirian, mengesahkan Allah dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, di atas bumi, apa yang tumbuh, apa yang lahir, apa yang jatuh, apa yang sakit, segala sesuatu di atas bumi ini Allah sendirian yang mentakdirkan dan menentukannya. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb bermakna mengatur, yang mengatur segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu pun daun yang jatuh di tengah hutan yang gelap belantara melainkan Allah mengetahuinya pada detiknya, pada saatnya, penyebabnya dan seluruhnya. Begitu luasnya ilmu Allah dan begitu luasnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini hubungannya dengan rezeki fitrah. Apakah ada makhluk Allah yang mengingkari ini? Pernah ada. Ketika Fir'aun mengatakan, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, itu secara naluri dan logika ada yang percaya? Ada atau tidak? Tidak mungkin secara logika percaya. Baru kemarin aku lihat kau lahir, bumi dan langit sudah ada sebelum kau lahir. Tahu-tahu kau bilang kau pemilik langit dan bumi. Itu gimana ceritanya? Kalau ada anak baru lahir hari ini, lalu bilang ke Anda, Pak, ini bumi dan langit dan tanah Anda yang mana milik saya. Secara fitrah, naluri dan akal Anda terima? Oh iya, silakan. Ya, kecuali Anda sedang tidak sehat juga. Berarti Anda, naluri dan fitrah Anda keluar. Semua mereka tahu, ya, mengaku pemilik langit, penguasa langit dan bumi, baru lahir kemarin. Neneknya saya kita tahu, masih banyak kita neneknya, lalu dia mengaku tidak mungkin ya. Jelas, itu yang saya katakan. Ini naluri manusia pasti membenarkan dalam tauhid rububiyah. Siapapun dia, sekaya apapun dia, seahli teori apapun dia, untuk membuat suatu usaha mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang yang banyak, mendatangkan profit yang besar,
Yakinkah dia itu pasti berhasil? Hah? Yakin atau tidak? Ada yang bisa mengatakan 110 per 100 pasti jadi, atau itu di atas yakin lagi apa namanya pokoknya. Ada yang berani mengatakan begitu? Tidak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus semua sudah standar. Ternyata datang pandemi, kolak. Dia ngomong berarti ada yang ngantuk ya. Semua proposal disiapkan untuk mengajukan menjadi karyawan dan segala. Semua koneksi sudah digunakan. Dia bisa mengatakan 100% saya akan bekerja, diterima. Ada yang pernah bilang begitu? Tidak. Apa yang sesungguhnya? Naluri Anda, naluri semua manusia dan makhluk yakin bahwa rezeki ada yang mengaturnya. Ya, bagi yang tidak mendapatkan ilmu, tidak datang kepadanya Al-Quran dan Sunnah, dan atau tidak sampai kepadanya orang yang menyampaikan, mereka akan mencari hal-hal di luar nalar dan fitrahnya tadi. Mungkin pohon gede dia lihat, mungkin batu besar dia lihat, sungai, ya, laut, umpok yang besar dia lihat. Kemudian ini, dan ketika syaitan dalam bentuk iblis menjelmakan diri pohon menderbagikannya, tidak mungkin pohon mengeluarkan suara. Dengar suara dari pohon itu, pohon minta kalau di depannya sesajen, ya. Kata dia, kalau pada sesajen besok padi muncul, datang sama. Ini orang yang dengar suara dari pohon, kalau sesajen enggak? Kata dia, letak di depannya ayam bakar lengkap, tambah nasi uduk 2 kilo. Secara naluri manusia, dia pikir daripada kalau tidak kau lakukan, padi bakar. Di sini tunduk nalar dia. Apa hubungannya pohon besar, batu besar dengan padi? Ada logika? Tidak. Tapi karena tidak sampai kepadanya, bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innal ladhina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu inda Allahi rizqa. Sesungguhnya kata Allah, yang kalian sembah selain Allah, jadi pohon, kayu, patung yang dia buat, laut, sungai, gunung yang menurut dia menakutkan, dan logika manusia itu tunduk karena tadi logika manusia itu terbatas. Ketika terjadi sesuatu hal yang aneh, suara jelas terdengar oleh dia atau mimpi yang berulang-ulang, dia tunduk. Dia akan tunduk. Ya. Mimpi harus potong ayam hitam, ya, di ketika meletakkan batu pertama membangun rumah, ya, 5 kali datang, kira-kira dipotongnya ayam hitam. Enggak, rumah itu saya ganggu kata mimpi itu. Potong apa tidak? Potong. Mana otak Anda? Apa hubungan potong ayam dengan rumah Anda untuk dan aman dan tentram ada? Enggak ada. Ini masih penting. Di suatu kota
di dunia muka bumi ini ada suku yang menyembah dibuatnya patung seperti kemaluan perempuan. Kenapa? Karena menurut dia lahir dari situ, tidak sampai Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu ini semua semuanya. Dan kami lahir dari situ, berarti di sini kekuatan yang membuat kami dan melahirkan kami dan seterusnya. Sampai sejorok itu tidak masuk ke kami. Ya. Apa hubungan lantai 4 dengan lift dan lantai 4 tidak ada? Nomor 4 tidak ada. Ada hubungannya? Logikanya tidak. Kalau ada masuk kota hotel dan di lantai 4 biasanya tidak ada. 1, 2, 3, 3 kalau ini 3A, 4, 5, 4 tidak ada. Kalau di barat 13 tidak ada. Kalau yang tempat Cina, kalau 13 orang barat Eropa tidak ada 13. Tidak ada dalam kamusnya. Gimana itu? Apa hubungannya ada? Tidak ada hubungan. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya sesuatu yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah, la yamliku lakum rizqa. Kalian tidak, mereka tidak memiliki sedikit pun rezeki untuk kalian. Iyalah, karena sesajen di depannya Anda, berarti yang butuh rezeki Anda apa dia? Dia yang butuh. Paham? Tapi kenapa ada manusia seperti itu? Itu disesatkan oleh iblis. Hilang. Maka sering kita dalam Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, mana otak kalian? Ya, kalau otaknya berhitung jenius, jago, juara olimpiade matematika, fisika dan segala macam. Tapi sama lantai 13 gak berani, sama lantai 4 mau lari mereka gak berani mereka buat. Tapi lantainya ada 1, 2, 3, 4-nya ada apa tidak? Kenapa nomor gak berani? Mana ditaruh? Lantai 13 dibuatnya nomor gak berani. Harusnya kalau gak berani lantai 4, jangan buat lantai 4, pas 3 aja selesai sudah. Atau kalau di Eropa tadi plus 12 selesai, ya bakal. Itu masih ada hubungan otaknya dikit. Ya. Maka ini amat Allah yang paling besar kepada kita para manusia adalah hidayah kepada kita Muhammad Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga otak kita akan kita terpelihara dari kesesatan tersebut. Allah mengatakan mereka tidak memiliki rezekimu sedikit. Lalu siapa yang memiliki rezekimu? Kata Allah, "Labtaruhu indallah rizqa." Carilah di sisi Allah akan rezeki. Di sini Allah dahulukan kalimat indallah daripada rezeki. Jadi kan yang ditanyakan, ya, pernyataan di awal, dia tidak memiliki rezeki sedikit pun. Di mana rezeki kami? Sisi Allah. Seluruhnya rezeki kalian semua di sisi Allah. Sudah ditentukankah? Sudah dituliskankah? Atau belum? Jawab. Sudah. Tidak akan roh itu tulisan penentuan ketetapan. Walau 0,5 derajat
rezeki titiknya pasti tidak akan berubah. Ini yang kita yakini dalam qudrat Allah Azza wa Jalla, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bila seseorang kalian diciptakan oleh Allah di perut ibunya dari setetes air mani, setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah, setelah 40 hari berubah menjadi segumpal daging, berarti 120 hari. Ketika itu dituliskan ajalnya, rezekinya. Ketika itu dituliskan, kata Nabi, sebelumnya dapat dituliskan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menyuruh. Pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Dia disuruh Allah menulis segala sesuatunya. Ya, segala sesuatunya Allah tulis. Sampai Anda duduk di majelis ini, rahmat dari Allah sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Rezeki yang kita dapat sarapan dari pagi sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dalam umur kitab, di dalam database umur kitab namanya tidak akan berubah kecuali Allah menginginkan. Yang Allahumma yasha, Allah ingin menghapus bidunubi Allah. Apa yang bisa merubahnya, menghapusnya, dan diteliti oleh Allah? Doa. Ketika Anda di perut ibu Anda, semua kita di perut ibu kita 120 hari, kita menuliskan lagi per masing-masing. Itu data big datanya, ini data per individu masing-masing kita. Ini kabar sebuah kepastian, dan kita semua kita merasakan, ya. Semua kemampuan sudah kita kerahkan sebagai manusia, sebagai melalui teori-teori ilmiah, teori-teori marketing dan seluruhnya. Tapi ada yang memastikan dapat hasil. Kalau ada yang bisa memastikan, tentu yang paling kaya adalah profesor marketing ekonomi, ya atau tidak? Itu terbukti ya bukan? Jadi tidak. Bukan, data terbukti. Ya, ini keyakinan fitrah manusia dan fitrah seluruh makhluk dan fitrah seluruh makhluk. Ya. Oleh karena itu, ini dalam tauhid rububiyah. Oleh karena itu, meyakini qada dan qadar dan Allah dan tauhid rububiyah menyebabkan kita berserah diri kepada Allah dengan tawakal yang sempurna seperti hewan, burung yang Nabi mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan." Kalau kalian bertawakal, menyerahkan diri dengan sempurna kepada Allah, Allah akan beri rezeki kalian sebagai rezeki seekor burung. Di pagi hari keluar dari sangkarnya, keluar dari sangkar, dari rumahnya, sarangnya,
dalam kondisi perut kosong, kembali sore hari dalam kondisi perut kenyang. Ya. Pernah seekor burung Anda lihat di sarangnya ada simpanan makan untuk minimal untuk esok? Ada? Dan tabungan di sarangnya, coba lihat. Pernah nemu sarang atau tidak? Pernah nemu sarang atau tidak? Di sini kayaknya sudah nggak ada sarang. Sarang burung. Kalau di daerah-daerah masih ada sarang burung tempua. Itu nempel di pohon, dibuatnya sendiri. Coba ambil. Ya, tapi hati-hati ngambil sarang tempua itu. Karena dalam pepatah, kalau tidak ada beranda, tidak mungkin tempua bersarang rendah. Kalau sarangnya rendah, hati-hati, biasa sekitarnya ada ular, ada macam-macam, ada perangkap. Biasanya sarangnya tinggi, Anda harus membutuhkan pot yang besar untuk mengambilnya. Ya. Nol di situ, tidak ada kata temukan ATM, nggak di situ. Nggak ada kartu debitnya, nggak ada kartu kreditnya, nol. Hanya tempat dia pulang tidur menginap. Ya, makannya tinggi sekali. Pernah dia bawa ini untuk makan hari ini, untuk besok bawa lagi dikit, besok pagi nggak capek keluar, kasihan dikit aja. Tidak terbaik. Ya, namun ikut apa? Siapa tahu nanti sakit, capek saya takut sakit saudara, persediaan untuk besok hari tidak. Dan pernah dia bikin akad dengan satu tempat, setiap hari kasih saya segini ya, terbang gitu. Berapa jarak yang dia tempuh per hari seekor burung mencari rezekinya? Berapa? Puluhan? Ratusan? Coba cari ini sampai ribuan kilo ya. Apalagi namanya ada burung hijrah, kalau asalnya tuyul muhajirah, burung hijrah. Burung hijrah itu kalau musim panas di utara dan yang selatan terbang ke utara. Berapa kilo itu? Berapa ribu kilo antara utara selatan. Bila musim panas di selatan, di utara musim dingin, kadang ada makanan, mereka terbang ke selatan hanya untuk mencari makan. Pertanyaan, siapa yang ngajarin mereka? Gurunya? Sekolah? Dia harus terbang ke sana. Kadang burung terbang baru setengah kilo, ketemu rezekinya mungkin ulat, mungkin kalau elang anak ayam, mungkin ada yang harus ke pantai, beberapa ikan harus ke kali dan ikan dan segalanya. Siapa yang memiliki itu rezekimu di situ? Apa dia menggunakan sensor, radar, titik tidak? Siapa? Sebbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah Rabbmu yang Hakim, yang telah menciptakan segala sesuatunya dan telah menyempurnakan segala ciptaannya. Semua ciptaan Allah sempurna. Dan Dia yang telah menentukan segala sesuatunya, mentakdirkan rezeki segala sesuatunya, bukan rezeki saja, umur, sakit, segala sesuatu sudah ditentu,
sudah diatur sedemikian rupa, ya. Dan Dia yang memberi petunjuk. Siapa yang beri petunjuk kepada Anda untuk rezeki Anda di sini? Sekarang 10 proposal Anda ajukan untuk diterima, ternyata tahu-tahu teman lama yang nongkrong. Di situ ternyata terbuka rezeki Anda. Ya, itu bukan tahu-tahu. Itu Allah yang mengarahkan Anda akan rezeki Anda. Bagaikan sebagaimana Allah yang mengarahkan seekor burung tadi akan rezekinya. Dilengkapi oleh Allah dengan alat sensor mungkin dia punya, seperti orang punya mata bisa melihat segala macam. Kalau seperti kelelawar, Allah berikan kemampuan dia mendeteksi rezekinya dengan suara ultrasoniknya dan seterusnya. Allah melengkapi tapi yang mengarahkan mereka ke X dan segala macam dan menggerakkannya Allah. Ya. Maka sebuah kehinaan lebih rendah bila kita ada terbersit bahwa kalau begini rezeki saya banyak, kalau begini, dan itu bukan ketentuan syariat. Rendah akal kita daripada hewan tadi. Maka orang yang menghambakan harta tidak tunduk kepada Allah dalam mencari harta, tunduk dengan hawa nafsunya sehingga menjadi penyembah harta, adalah orang yang rugi dunia akhirat. Ta'isa berdilah, kata Nabi. Ta'isa berdirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah, ta'isa wantakas wa idha syika la taqash. Sungguh celaka budak uang emas, sungguh celaka budak uang perak, sungguh celaka budak pakaian sutra yang halus, sungguh celaka budak pakaian sutra yang kasar. Celaka, dan bila terjadi sesuatu mereka tidak bisa menemukan jalan kembali. Bila tersesat, tersandung, tidak bisa berdiri kembali, terkena duri tidak bisa dia cabut. Padahal fitrah kita kepada Allah. Jadi tauhid rububiyah. Saya katakan tadi, jangankan manusia, bukan orang kafir saja, hewan pun semuanya meyakini. Ada lidahnya mengatakan saya seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini kesuksesan aku dapatkan dari ilmuku, tidak ada hubungannya dengan Tuhanmu wahai Musa. Ini kecongkakan. Tahu dia bukan itu, tapi menentangnya. 1 tambah 1 5 kata dia. Tahu dia salah, ini 1 5 pokoknya. Itu namanya sombong. Ya. Maka dalam hal ini alhamdulillah, tapi sudah cukupkah ini untuk mendapatkan rezeki yang halal tadi, yang berkah tadi? Sudah cukup? Sudah cukup atau belum? Belum kan? Ya, belum. Ya. Ini baru tingkat semua makhluk, sampai hewan, sampai cacing pun fitrahnya Allah buatkan fitrah, naluri kita seperti itu. Semua hewan pun Allah buat. Tetapi kita berbeda. Kita punya tambahan dari lebih dari itu. Itu kewajiban mentauhidkan Allah
mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Ya. Kalau ini tauhid apa namanya? Uluhiyah. Ya. Allah tidak pernah mengatakan, dan secara logika pun tidak ada riset ilmiah bahwasanya pada saat penjualan pertama, kalau Anda mendapatkan ketika buka pertama warung toko Anda, terjadi transaksi uangnya di ya itu dia. Pernah Allah ajarkan dalam Quran dan Sunnah dalam ilmu logika, dalam marketing ada tidak? Berarti perbuatan Anda menduakan Allah. Enggak, saya yakin tidak tahu rezeki saya. Enggak, pasti dari rezeki dari Allah lah. Itu fitrah. Tapi perbuatan Anda menduakan Allah. Apa yang Anda duakan? Berarti Anda meyakini ada kemampuan, kekuatan yang memberikan kelarisan rezeki Anda selain yang Allah tentukan. Allah menentukan dalam Al-Quran dan Sunnahnya, dan dalam harmoni dunia ini, atau dikenal dengan ilmu sains teknologi. Ya, ketika Allah tidak tentukan itu menjadi penyebab Anda buat, berarti ada kekuatan lain. Jelas. Dan ini sering manusia yang ini syirik namanya, berdoa. Kira-kira dengan kata-kata tadi betul umpamanya pas kepretan pertama ketika dia belum nggak tahu baru masuk dagang di sekitar buka tempat segala macam, ya enggak. Ketika pertama karena nggak tahu ilmunya, nggak dapat dari sekolah, ustaz di situ nggak ada yang ngomong, bapak ibunya nggak pernah ngomong, dia masukin aja. Lalu pedagang sakit kiri kanan depan belakang bilang, semua hari ini hati-hati. Kenapa? Penjualanmu gak bakal naik. Kenapa? Kalau lihat kemudiannya pertama gini kan? Iya. Itu kalau tidak kamu lakukan seperti yang tadi. Ini seharian bagaimana kondisi kejiwaan pedagang yang dibilang tadi itu. Seharian belum masalah laku udah laku, tapi semenjak dia mendengar bagaimana kondisi jiwanya. Takut setengah mati. Betul. Setengah jam belum ada yang belanja. Kemarin 2 jam ada belanja santai aja dia. Tapi ini setengah jam sudah tidak belanja. Oh ya, jangan. Betul, jangan betul yang disampaikan. Apa yang dicarinya? Dia akan cari obat penawar, treatment untuk bagaimana ketika lupa kepretan apa yang harus dilakukan. Apa konsekuensinya? Apakah sekarang pulang kepretnya lebih banyak atau seperti apa? Bukannya langsung beli. Ya. 1000 pendapat. Pusing lagi dia. Berapa ya? Tidak tahu. Tantasan kemarin. Subhanallah. Ya. Maka kita ikhwan
nikmat besar Allah berikan iman dan taufik kepada kita. Ketika seperti itu kita tahu apa jawaban kita. Ya, rezeki dari Allah. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita seperti Allah mengajarkan hewan tentang di sana rezeki, di sini rezeki, sensornya diberikan. Ya. Apakah Allah menjelaskan sensor menjadi memperbanyak rezeki dan membuat rezeki berkah? Ada kepretan? Tidak. Dalam Al-Quran saya tidak pernah baca kata kepretan. Nabi pun tidak pernah mengatakan dan melakukan. Sahabat tidak pernah melakukan. Ya. Akan tetapi jiwa Anda terkadang belum tenang. Betul terlambat semenjak tahu tadi, betul terlambat setengah jam. Walaupun Anda sudah kuat iman Anda, biasanya iblis menggoda hati Anda. Iblis itu tidak akan iblis tidak pernah membiarkan kita tenang dalam tauhid yang murni kepada Allah. Tuh, kata iblis, benar kan? Bahwa kita kan ada hubungannya. Ya. Maka seperti yang Rasulullah SAW mengajarkan, ya, bahwasanya masuk pasal baca doa, ya, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti Rasulullah SAW mengajarkan ketika dalam masalah Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu wa la ilaha apa? Ghairu. Doa apa ini? Doa apa? Subhanallah. Hanya kalau kita butuh sudah sering bacakan ya. Sering kan Ustaz kita mengajarkan kita butuh. Ini doa kalau kita merasa sial dengan sesuatu. Lagi sial dengan angka 413. Ternyata ini gaji Anda 4 kilo emas. Berhasil enggak? 4 kilo emas atau 4 keping emas. Itu dia bilang berhasil. Atau kebetulan Anda dapat rumah atau tempat sewa atau toko yang tusuk sate, karena harganya pasti murah kan ya. Itu daerah banyak, umpamanya orang-orang yang meyakini tusuk sate itu membawa sial, itu pasti murah kan ya. Ketika modal Anda pas-pasan, Anda sewa, Anda tidak tahu keyakinan itu. Ketika diberitahu orang, ya, Anda merasa sial dengan tusuk sate tadi. Apa doanya sebetulnya? Itu doanya tadi itu. Ya. Bila ada keyakinan ya, yang merasa sial dengan sesuatu, dengan angka, dengan bintang yang lahir di bulan ini, bintangnya Libra. Ya, pada tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi ini akan terjadi, usahanya turun, umurnya berkurang. Tidak pun Libra pasti berkurang, tapi umurnya berkurang, terseret, hubungannya tidak harmonis, segala macam. Kebetulan Anda baca, terbaca atau terdengar,
Masuk nggak was-was dari Anda? Hah? Masuk. Ketika itu baca doa. Allahumma la khaifa illa khair, wa la tayyiba illa tayyib, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada satu pun kebaikan kecuali kebaikan yang Kau ciptakan, dan tidak ada satu pun kesialan kecuali sesuatu yang telah Kau tentukan, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Dianya penguasa penentu segala sesuatunya kecuali Engkau, ya. Ya, itu membantu menghilangkan was-was dalam diri kita tadi. Kembali kita kepada tauhid, tentunya hubungannya dengan keberkahan rezeki tadi. Ya. Kalau syariat mengatakan ini cara memperbanyak rezeki, atau secara ilmu manusia yang itu mereka temukan dan mereka buat kesimpulan, mereka tarik kaedahnya dari mengikuti harmoni yang berjalan di muka bumi ini, atau dinamakan kalau dalam bahasa kita sunnah kauniyah. Allah menentukan ini jadi begini, ini jadi begini, ini jadi begini, dan dipelajari dan dibuat kesimpulan-kesimpulan dan dibuat teori-teori. Ya, alhamdulillah, tidak ada masalah. Seperti apa dalam ketentuan syariat beberapa hal yang mendatangkan rezeki. Apa saja? Silaturahmi. Apa itu? Ya, silaturahmi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man sarrahu falyus'alahu fi atharihi wa yus'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibentangkan, dibukakan rezekinya, maka hubungkan rahim. Rahim, Anda pernah dengan orang itu satu tempat rahim, satu hubungan rahim. Anda dengan adik perempuan Anda, adik laki-laki Anda, pernah di satu rahim? Rahim ibu Anda dengan adik ibu Anda pernah satu tempat rahim? Di nenek Anda, jelas. Dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, itu yang rahim. Tentu semakin dekat, haknya semakin besar. Anda pernah di rahim ibu Anda, menyambungkan ini yang paling dekat. Ya. Kemudian menyembah rahim tersebut, ya, penyebarannya sesuai dengan kedekatan pertemuannya di mana. Mungkin secara logika Anda tidak masuk hubungan rezeki dengan rahim. Saya berbuat baik kepada ibu saya, kalau saya tidur aja itu datang rezeki saya. Kira-kira datang nggak? Datang. Kalau memang Allah tentukan rezeki Anda, ya, tapi tidak disengaja tidurnya. Kalau memang bermalas-malasan beda. Karena kondisi Maryam yang baru habis melahirkan, itu ibu-ibu, kalau ibu habis melahirkan satu menit setelah melahirkan, itu bisa ngangkat ini 600 mg air, bisa diangkat. Tidak bisa kan? Tidak kuat.
tapi Allah tetap menyuruh Maryam, wa huzzi ilaika min jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Allah koyang karena raja Mahmud dia ketika dia akan melahirkan, ketika tubuhnya pecah, dia di bawah pokok pohon kurma, sampingnya pohon kurma. Ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, lahir Nabi Isa kondisi lemah, butuh makanan, itu pula untuk penguat tubuh. Ya, jangankan menggoyang pohon kurma, mengangkat tangan ke pohon kurma aja mungkin butuh susah, tapi tetap Allah suruh. Ya. Di saat yang lain, ketika dia dalam keadaan susah tadi, setiap pagi dan petang sebelum dia hamil, setiap pagi dan petang, setiap hari makanannya ada di mihrabnya. Allah sediakan tanpa dia menanam, tanpa membeli, tanpa meminta, ada. Ya, sehingga Nabi Zakaria an-nalati hadha huwa min indillah. Zakaria setiap hari membawa, karena Maryam dinazarkan oleh orang tuanya untuk menjadi berkhidmat di rumah Allah SWT. Artinya berhenti. Ini belum tahu kita harus maka ibunya Maryam, dia bernazar kalau lahir anak akan menjadi berkhidmat kepada Allah, tinggal di rumah Allah SWT. Ternyata kalau ini wadah Tuhan pun bukan, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Karena laki-laki kan bisa bebas anak perempuan. Kalau aku beritahu tetap, aku sudah bernazar. Dan dia tidak pernah keluar, dia beribadah pertama kepada Allah SWT. Makannya dari mana? Amannya Zakaria yang membawakan makanan setiap hari. Suatu ketika makanan ada, besok ada lagi, besok ada lagi. Zakaria heran, ini dari mana? Kau tidak pernah keluar dari mihrab ini, dari masjid ini, tempat ibadah ini. Kau ada uang yang juga dari Allah. Ya. Kenapa sekarang dalam keadaan kondisi dia lagi habis melahirkan dengan kondisi yang sangat lelah, tetap disuruh berusaha? Itu hikmah Allah. Ya. Tadi dalam kondisi kuat ada sendiri, tidak ada perintah Allah untuk pergi keluar mencari makan, tidak ada. Karena Allah perintahkan, dia lakukan. Ya, pun pohon kurma, pohon kelapa, untuk sebuah kelapa jatuh ke muda, butuh tenaga berapa pula tenaga? Kuda, butuh tenaga berapa kuda untuk agar pohon kelapa jatuh. Untuk menggoyang pangkal, ya. Kalau menggoyang atas tinggal lempar, goyang dari beberapa sudut bergantian mungkin bisa. Ini pangkal pokok, ya. Tapi tetap Allah perintahkan. Berarti
Anda itu yang menyampaikan, sebabnya pun tidak. Itu yang tadi Anda sudah nelfon sana sini, masukin proposal ke sana sini, sudah mempelajari segalanya. Tidak ada, tahu-tahu itu tahu-tahu takdirkan teman yang nelfon Anda, yang datang ke rumah Anda, memberikan kerja kepada Anda, memberikan rezeki kepada Anda. Maka sebuah kedurhakaan bila kita mencarinya tidak dengan jalan yang Allah tentukan. Rahim, hubungkan rahim, perbaiki hubungan Anda dengan ayah ibu Anda, perbaikan hubungan Anda dengan adik-adik Anda, perbaiki hubungan Anda dengan paman bibi Anda yang pernah serahim dengan mereka. Jangan selama ini susahnya hidup Anda dan istri Anda karena ini sering Anda lalaikan. Bagaimana memperbaiki hubungannya? Tentu diajak bicara, ngobrol, diajak telepon, ditanyain, dikunjungi, bawa hadiah, ada kelebihan rezeki berikan kepada mereka, dan seterusnya. Susah dia tanyakan apa yang bisa dibantu, pikiran, tenaga atau apa, lakukan. Mati apa lagi kamu? Akhir, bersedekah, bersedekah. Sedekah menambah dan memperbanyak rezeki Anda dan membuang barang. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ini ayat mukjizat, sebuah ayat kalam Allah mukjizat. Riba, kalau dalam logika manusia menambah harta atau mengurangi, mengurangi karena Anda pinjam, karena Anda yang memberikan pinjaman, menambah. Riba itu artinya pertambahan, ya, pertambahan. Logika manusia dia bertambah. Allah menunjukkan wa yurbis sadaqat, sebaliknya bersedekah Allah tambahkan harta Anda. Uang Anda 1 miliar, Anda sedekahkan kepada fakir miskin, tetangga, karib kerabat sebanyak 10 juta. Berapa sekarang saldonya? 990 juta. Bertambah berkurang dengan disedekahkan tadi. Berkurang. Kata Allah bertambah. Siapa yang benar? Pasti Allah. Pasti Allah. Anda tahu angka-angka saja. Ya. Ternyata saldo saya tidak bertambah. Saldo Anda memang tidak bertambah. Tapi anak Anda tidak sakit yang harusnya dokter memvonis ini kalau terlambat akan terjadi begini. Itu harusnya keluar 500 juta untuk biaya akan terapi yang treatmentnya, terapinya tadi. Ya, Anda sedekah 10 juta pada fakir miskin tadi. Ya, menurut Anda berkurang, sebetulnya bertambah. Dari 200 juta harus keluar, ya, dikurang 10 juta yang dikeluarkan tadi, jadi berapa deh? 190. Terkadang jalannya memang bertambah betul saldo Anda,
ya, tahu Anda sedang dapat musibah, ya, orang tetangga, kerabat ngirimin transfer ke Anda untuk membantu, meringankan, membahagiakan Anda dengan sedikit dana yang mereka miliki, hadiah dan lain-lain. Terkadang iya, ya, terkadang seperti itu. Allah menolak musibah yang itu jauh lebih mahal. Baik, apa lagi? Doa mendatangkan rezeki. Bertakwa. Doa ya dari sebentar dulu ya. Ada dalil yang jelas, lebih jelas. Bertakwa. Allah mengatakan wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, setiap perintah Allah semaksimal mungkin dia lakukan, dan setiap larangan Allah tidak ada berkata semaksimal. Walaupun beratnya sangat berat, dia akan hentikan. Dalam posisi tinggi sebagai kepala cabang di bank konvensional, dahulu tidak tahu itu perbuatan pekerjaan haram, sekarang tahu. Berarti atau tidak sebaiknya, atau menunggu pensiun sebentar lagi? Ini dia yang takut. Kalau dia jadi OB, dia lebih bilang itu di tempat ibadah kita di sana, ya gampang aja bagi dia. Tapi kalau dia kepala cabang, apalagi cabang untuk luar negeri, cabang untuk Asia Tenggara atau Eropa, ya. Kalau dia berhenti, kata Allah, bertakwa, Allah berikan rezeki. Sekarang kalau dia bertakwa, dapat rezeki atau tidak ini? Sekarang harus berhenti kan kalau bertakwa ini kan ya? Dapat rezeki atau tidak? Pasti ya. Rezeki yang pertama ketika Anda berhenti, kebahagiaan yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Orang yang berbuat maksiat pasti tidak akan pernah bahagia. Walau uang rupiah, semua fasilitas dunia di tangannya. Tanyakanlah kepada orang yang pernah merasakan ini. Teman di bank asing, kepala cabangnya orang Hongaria, cabang untuk Asia Tenggara orang Hongaria. Orangnya kata teman ini pokok, gajinya tentu jangan tanyakan berapa rupiah. Dia kepala cabang untuk Asia Tenggara, Inter Asia, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang di cabang bank asing tadi. Itu ketika teman berdua dengan dia, teman saya ini menanyakan kepadanya, teman itu sekarang sudah kira-kira dia, kamu semua kerjanya hampir kayak tinggal di bank itu. Pagi sebelum karya online datang dia sudah ada. Kemudian pulang kadang kata teman ini nggak kuat karena dia direktur untuk Indonesia, sedang ini untuk Asia. Dia nemani nggak kuat sampai jam 1 kadang dia. Terus
ketika dia tinggal berdua, dia tanya, apa sih rahasia kamu buat kerja begini? Kata dia, orang kira saya itu sukses. Saya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Saya punya 2 orang anak remaja, putra, remaja, dua-duanya autis. Apa yang terbayang oleh Anda di satu rumah 2/3 penduduknya, kalau istrinya aja yang kuat. Kalau dengan dia 50% penduduknya autis. Anda yang tidak autis bisa nginap di situ barang 10 menit. Semoga kita dijauhkan dari Allah dari dan keturunan. Orang autis itu kalau ditantrum, ini dilempar, anak gitu, wah, kumpah kan, tetap lari keluar apa, nggak bisa hidup. Dan biasanya nggak bisa hidup di rumah. Istri saya kok boleh buat. Itu saya katakan kepada teman, andai pada waktu itu kau bilang jangan-jangan karena kau kerja di riba, pasti dia bisa. Iya atau tidak? Karena orang dalam kondisi galak, apapun arahan dia pasti akan coba-coba. Ya. Dan semua orang-orang yang Anda lihat sekarang itu komunitas hijrah itu, hijrah bank, lebih sekitar 30.000 orang komunitas. Dulu masih berbentuk apa namanya, mailing list dulu, dan sekarang mungkin komunitasnya dan lain-lain segala macam sosialnya. Dahulu aja sudah 14.000 tahun 2014. Saya di satu kota ada komunitas expert hijrah itu, saya komunitas kami sudah 18.000 anggotanya. Ini angka yang begitu banyak, kenapa muncul? Karena mereka tidak merasakan bahagia. Seperti yang tadi, yang Hongaria, kafir pun tetap tidak bahagia ketika mendurhakai Allah. Ya, kan jangan khawatir Anda untuk takwa kepada Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, melakukan perintah Allah. Secara kasat mata dan nalar Anda merugikan, menghilangkan rezeki, tidak dapat lagi uang. Sesungguhnya rezeki yang sesungguhnya adalah dengan mentaati Allah, dengan Anda berani bertobat dan meninggalkan larangan Allah. Ini rezeki. Rezeki ini rezeki. Banyak lagi kan ya, tapi waktu sudah sampai jam berapa? 11. Kita jawab pertanyaannya. Atau kita urut aja. Ada yang lain selain tadi? Silaturahim, kemudian takwa, kemudian apa lagi? Terakhir mudah, sedekah mudah, apa lagi yang lain? Istighfar, ya. Ayatnya membahasnya banyak lagi. Ya. Istighfar, apa lagi? Wakal tadi dalam hadis Nabi tadi, akan pagi-pagi
pagi-pagi burikan li ummati fi bukuriha. Nabi mengatakan umatku diberkahi di waktu pagi. Selesai sholat subuh, cari rezeki Allah. Mengantar-antar, yang dagang-dagang, subuh dulu sholat subuh, dan seterusnya. Apalagi sholat duha, saya tidak tahu dari saya tidak pernah terdengar hadisnya tentang sholat duha. Masuk ke dalam secara umum ya, buka toko habis sholat Jumat bagi laki-laki. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila selesai sholat Jumat, sebelumnya kan dilarang masuk Jumat berhenti. Selesai Jumat buka, berarti dengan keberkahannya perintah Allah Azza wa Jalla. Sholat yang lain sama. Ya. Sholat subuh tutup dulu warungnya. Warna itu puncak penjualan tertinggi, tutup sebentar. Dan para klien sudah tahu kan, setiap azan warung itu pasti tutup. Nanti buka setelah Anda sholat jamaah. Ya, kalau enggak, istri Anda suruh jaga. Kalau istri sedang pergi kajian juga atau di luar tutup. Ya. Apalagi perintahkan anak istri Anda sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat dan bersabar mengajarnya itu. Perintah sekali doang teriak, "Hai sholat!" Mereka main aja. Udah saya tidak bersabar. Ya, panjang mas. Ya, kata Allah, masalah rezekimu kami menjadi. Itu perintah lakukan. Kalau dengan mengajarkan anak akan sholat, mengajarkan mereka akan syariat Allah, menyebabkan waktu Anda tersita, waktu untuk mencari rezeki Anda adalah rezekimu kami jamin. Ya. Itu secara syar'i. Kalau secara kauni tidak di sini belajarnya. Belajar berbisnis dan bekerja. Ya. Itu gampang kan di Google diajarin enggak? Tinggal klik bagaimana posisi begini, di sini begini. Ya, riset sebelum residency study atau studi klien kan buka warung di sini. Ambil pelajaran. Daripada Anda bikin riset sendiri, ikuti riset orang. Biasanya punya riset itu untuk tempat yang bagus dagang itu. Toko retail, ada 2 toko retail besar kan di Jabodetabek itu. Dia punya visibility study. Tempat-tempatnya itu strategis. Baik tempatnya ataupun komunitas di sekitarnya. Daripada Anda capek, mereka kan menawarkan lapak kan ya. Sewa lapak di situ. Anda nggak perlu possibility. Dia untuk melakukan studi kelayakan buka usaha di sana itu habis biaya. Anda mau karena sudah ada, tinggal Anda sewa lapak di depan. Ya. Ini secara kaum. Artinya di sebagian besar kita coba jawab beberapa pertanyaan.
ini diketik ada record di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya selama lebih kurang 14 tahun adalah make up artis garing perias. Ketika saya hijrah setahun belakangan ini, hal ini selalu mengganjal di hati saya. Jelas tadi orang yang bermaksiat kepada Allah, kalau dia tidak tahu itu maksiat, itu tidak tentram hidupnya. Ya, kan jangan Anda katakan alhamdulillah ada saya wajib orang pikiran dalilnya kuat, argumennya kuat. Tidak. Semuanya taufik dan hidayah dari Allah dan karena kondisi mereka. Ya. Orang dalam kondisi gelap labil tadi sama dengan orang hanyut, orang yang hanyut di bawah air deras. Rumput pun dipegang. Bisa rumput nanti kekuatan di beban badannya? Hah? Secara logika enggak akan ya, tapi apapun dipegang. Plastik, kantong asal apa, pokoknya apa saja. Maka ketika mendengar menjadi bohong, janganlah dia. Makanya sungkan Anda kalau Ustaz Am diam bahwa kerja di bank adalah riba, saya diam, Ustaz yang Anda diam tidak menyampaikan. Kekasihan kondisi kejiwaan mereka ya. Mereka selalu bermaksiat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah tak akan pernah merasakan hidup bahagia. Saya sudah meninggalkan mencukur alis, tapi belum sepenuhnya meninggalkan memakaikan bulu mata palsu untuk klien saya. Satu, apakah boleh saya tetap menjalani pekerjaan ini Ustaz? Tapi mengubahnya menjadi make up pengantin syar'i tanpa cukup alis dan bulu mata palsu. Nomor satu, boleh. Dan semoga Allah mudahkan. Tapi kalau artis, walaupun make upnya syar'i kita tidak boleh. Karena artis tujuannya ngapain ya? Show up kepada semua orang, mau laki, mau perempuan, mau mahram, mau non-mahram. Maka melakukan itu membantu dia dalam maksiat. Ya, tapi kalau pengantin syar'i tidak masalah. Yang perlu Anda tanyakan, ini misah kelanginannya laki perempuan atau tidak? Kalau dia jawab bisa, alhamdulillah, tidak ada masalah. Kalau jawab tidak, masih belum tenang jiwa Anda, karena akan dilihat oleh banyak orang juga yang bukan mahram, tidak halal melihat. Bagaimana hukumnya jika saya make up untuk pengantin non-muslim Ustaz? Sama tidak boleh. Anda bikin riba dengan muslim dengan non-muslim sama tidak boleh. Begitu juga membantu dalam hal ini. Karena apakah halal bagi non-muslim untuk show up tubuhnya? Tidak. Allah mengharamkan perintah Allah hanya untuk manusia beriman saja atau semua kita beriman saja atau semuanya? Semuanya. Perintah sholat hanya kepada orang beriman saja atau semua manusia? Semua manusia. Buktinya orang
orang yang masuk neraka Saqar, dia mengatakan, qalu lam naku minal musallin, kami tidak pernah sholat. Ya. Berarti semua manusia diperintahkan sholat, dan dia tidak mau. Dan seluruh perintah Allah sampai kepada seluruh mengenai semua. Bagaimana yang ketiga membantu merias pengantin acara pernikahannya, terdapat ikhtilaf musyidah yang lain. Tadi sudah kita jawab. Semoga Allah mudahkan Anda melakukan profesi Anda yang telah. Andai berkurang menurut Anda rezeki Anda, itu menurut Anda hakikatnya bertambah. Tapi kalau Anda cari logikanya yang mana, capek Anda. Mungkin seperti yang tadi, anak tidak ada sembuh, suami nggak jadi menceraikan, suami tidak lagi KDRT dan seterusnya. Itu bagian rezeki yang besar. Suami sudah tak jadi ibadah dan seterusnya. Dan apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam bersedekah? Apakah menghabiskan tabungan untuk sedekah, berbagi, termasuk berlebihan? Jazakallah. Kalau apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam sedekah, tidak ada kata berlebihan dalam sedekah. Kita ada dengar dilarang berlebihan dalam sedekah. Ya. Akan tetapi kalau ingin mensedekahkan seluruh yang Anda miliki, mau rupiah, mau dolar, mau rumah, mau mobil, mau motor, segala macam, boleh. Boleh dengan syarat Anda tidak ada tanggung jawab. Orang tua sudah wafat, istri sudah ceraikan, atau dia yang minta cerai, anak tidak ada, Anda hanya untuk diri sendiri aja. Semua 100%-nya Anda berikan, boleh, tidak ada masalah. Tapi bila ada tanggung jawab Anda, tentu yang wajib dahulu, baru yang sunnah. Lihat kondisi sedekah tadi, wajib atau sunnah. Kalau itu zakat, wajib. Tapi zakat pernah menghabiskan harta Anda? Tidak. Maksimal cuma 10%. Jelas. Ya. Atau kondisi keluarga Anda sabar, seperti Abu Bakar, keluarga Abu Bakar adalah ketika dia membawa semua hartanya untuk perang Tabuk. Dilarang Nabi. Dan syarat keduanya ada kebutuhan. Itu kan kebutuhan perang, menyelamatkan kaum muslimin dari penyerangan musuh. Kalau tidak ada kebutuhan, alhamdulillah ekonomi baik-baik saja, tidak ada pandemi, tidak ada yang kesusahan, tidak ada kelaparan, tidak ada banjir, tidak ada ya di sekitar Anda. Kalau di dunia seluruhnya tentu ya, dan Anda juga tidak wajib. Tidak ada perang. Oh, perang saudara kita di Gaza, Ustaz. Ya, tapi tidak tanggung jawab Anda. Yang dekat dari sini ada saudara kita yang banjir atau kebakaran. Ingin Anda infakkan seluruh Anda, silahkan, ada masalah. Jelas. Di dalam kondisi tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut, tidak ada kondisi khusus, ya, pahalanya berbeda. Ini perlu dipertanyakan. Ini orang habis ngapain sekarang? Kok 100% mau dikeluarkan hartanya semuanya? Bisa rekarnya menjadi dan jadi sufi. Assalamualaikum Ustaz. Akhwan izin bertanya, jika kami menjual rumah dengan orang muslim, apakah boleh ya Ustaz? Boleh, kalau Anda tidak tahu hartanya 100% halal. Assalamualaikum. Dan juga kalau di lingkungan Anda kaum muslimin, Anda tinggal syaratkan
tidak boleh dijadikan tempat rumah ibadah. Terganggu tetangga-tetangga Anda nanti yang muslim lain. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya profesi karyawan sebagai pencari nasabah agar mau menabung atau bukan deposito terus gajinya bagaimana? Gajinya haram. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama. Bekerja di bank konvensional bekerja hukumnya haram. Di kutub Allah akhirat di bawah mungkilahu wa syahidaihi wa katibahu sawa. Ya, pemakan riba mendapat uang dari uang riba. Bank dari mana pendapatannya? Bank Indonesia. Dari bunga. Riba, dari ribanya itu. Anda gaji Anda pun dari itu dikutuk. Kalau dikutuk, perbuatannya apakah imbalan dari perbuatan dikutuk jadi halal? Semoga sadar mengerti dan berkeras. Anak daftar ONH plus ada salah satu terdapat di mana terdapat tersebut menunjuk bank syariah untuk kami menabung hingga tahun keberangkatan kami. Dana tersebut tidak boleh kami ambil sampai keberangkatan dan kami tidak boleh menabung di bank lain selain yang ditunjuk oleh terdapat tersebut. Apakah boleh terdapat tersebut melakukan hal demikian? Apakah sesuai syar'i? Kalau memang menusuk riba, insyaAllah akan kami batalkan. Ini dia suruh nabung, bukan berangkat. Anda mau berangkat, kenapa hubungannya dengan tabung menabung? Hubungannya bayar membayar, iya atau tidak? Anda datang ke pelapor, disuruhnya nabung. Datang ke warung Padang, disuruhnya pulang cangkul. Tidak ada hubungannya. Kalau tinggal ada uang, menabung terusan saya lah. Saya menabung, mau gak saya tidak pernah nabung dulu. Semua harta saya dalam bentuk emas. Ya, sekarang ada 10 kilo tuh di rumah. Itu orang itu ngomong ya, dan saya. Ya, ayo sudah saya keluar. Kamu mau daftar saya atau saya cari travel lain? Allah Ta'ala lagi deposito tadi di bank syariah itu ada tambahnya pasti, sedangkan kerugiannya tidak ada. Ini riba. Pindah ke travel lain yang tidak mengharuskan Anda. Kalau barang-barang perabotan rumah disediakan sama orang yang membutuhkan, disedekahkan sama orang yang membutuhkan, apakah termasuk amal jariah? Insya Allah. Ini sebagai kacamata. Bertanya tentang pekerjaan yang sebaiknya ditekuni. Suami saya pekerjaannya erat kaitannya dengan musik. Sebaiknya bagaimana? Mohon masukannya agar mungkin kepada
musik diharamkan dengan Allah. Semua mazhab para ulama mengharamkannya. Ya, maka bekerja yang berhubungan dengan musik hukumnya adalah haram. Ingatkan suami, minta dia dengan cara yang baik untuk meninggalkan pekerjaan yang dibolehkan Allah. Afwan izin bertanya, jika kita sedang makan bersama teman-teman saat bayar, kita masing-masing membayar apa yang kita makan. Hanya kemudian satu orang membayar dengan kartu kreditnya, bagaimana hukumnya? Anda katakan saja, saya tidak mau kamu masuk neraka bikin riba, saya kenyang, tak bayar uang. Dia bilang, ya tak apa-apa, saya sudah agak kalian penting kenyang, ya udah bayar aja. Mungkin kadang dibilang tidak mau, itu setelah dia tidak mau. Artinya pembayarannya sah dan Anda memang halal mendapatkan, cuman dia kan bikin dosa. Bagaimana teman menyikapi teman yang diajak kajian yang agak jauh sedikit, mereka enggan dengan alasan jauh, sedangkan kalau mendengar info kuliner resto enak yang sedang viral di sosmed langsung berangkat, walau itu lebih jauh jaraknya, bahkan di luar Bekasi. Mohon pencerahannya agar menjadi motivasi. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ini teman ini dilihat dari daftar teman Anda handphone. Ini bahaya. Ya. Apalagi kalau ini perempuan yang bertanya, itu safar kalau agak jauh. Ya. Orang yang pikirannya perut itu, sebagian para ulama mengatakan, orang yang pikiran perut itu otaknya sama dengan yang keluar dari hasil perutnya. Oh, makan di mana aja kan sama jadi. Emang keluarnya beda kalau makan yang viral dengan makan di depan rumah, atau masakan istri itu, atau masakan yang Anda masak? Enggak kan? Penting sehat. Ada yang dekat, alhamdulillah. Kalau kebetulan lewat, ya Anda ada masalah. Dan tidak banyak energi yang dikeluarkan untuk ngantri, silakan mencoba. Jika ada usaha jual, dan jika ada usaha jual beli sistem kredit barang, jika ada DP sebelum barang datang, sudah datang uang DP-nya, tidak dihitung jumlah harga barang kesepakatan. Saya tidak perlu paham. Tapi yang ini satu Ustaz baru ingat itu sebenarnya. Itu ini masih kalau banyak antri. Iya, satu Ustaz. Kalau beli apartemennya belum jadi, terus kita udah akad, terus udah bayar DP udah, tapi apartemennya nggak jadi gitu, lama. Nah itu seperti itu gimana? Ya tertipu ada namanya. Hukum tertipu apa? Yang boleh datang zalimi apa hukumnya? Tawakal aku ada. Tapi beli itu boleh. Transaksinya boleh, cuman berhati-hati. Ya. Karena Anda menyerahkan uang, jaminannya apa dari pihak? Umroh kan boleh, tapi Anda menyerahkan uang, orang lain menyerahkan uang, dan tidak berangkat seperti festival dan macam-macam. Ya, apakah umrohnya salah? Sebenarnya tidak salah. Cuman Anda ya, tergiur dengan segala macam tanpa mengerti jaminan dan track record pengusahanya, developernya. Track record biasanya memberikan sedikit kenyamanan. Kalau dia perusahaan bonafit, bagus, tidak pernah terjadi
mangkrak segala macam dalam pandemi apapun, silakan. Transaksinya boleh namanya istisna. Setiap hari kita melakukan akad seperti itu. Ya. Anda beli nasi goreng sudah ada atau belum? Ada pesan kadang 5 jam sudah datang. Ya itu nasib Anda aja yang apa? Akadnya boleh. Yang lain dapat terus. Apakah yang dimaksud dengan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya? Apakah kalau kita prasangka buruk maka Allah akan juga berbuat buruk, dan kalau kita prasangka baik maka Allah akan baik dengan kita? Anda bisa berprasangka dari mana? Bisa berprasangka saja, kalau tidak itu Allah yang menggerakkan hati Anda. Ya. Maka bila Anda berprasangka buruk kepada Allah, itu Allah berikan berarti ada yang tidak benar pada diri Anda. Ya. Mungkin ada hak orang yang Anda zalimi, hak istri yang dizalimi, ya, dan seterusnya. Sehingga muncul sikap prasangka tidak baik kepada Allah. Maka suami salah berhenti dari pekerjaan yang terdapat syubhat di dalamnya dan hijrah ke daerah lain, padahal belum mendapatkan pekerjaan lain, dengan alasan ingin berhijrah dan mendekat dengan orang tua dan yakin akan kuasa Allah dengan janji Allah. Wahai istri yang baik, ikut bersahabat dengan suami Anda, bantu dia bertahan kepada Allah untuk dia berbakti kepada ibunya. Anda tidak akan rugi dengan bakti suami kepada ibu. Semoga anak-anak Anda dengan melihat suami Anda yang bakti kepada ibunya, dia akan mengikuti ayahnya, dan ketika Anda nanti di umur tua tersebut, anak-anak Anda otomatis berbakti kepada Anda juga. Lebih baik menabung untuk pergi haji dulu atau membangun rumah dulu. Saya sudah menikah 1 tahun dan masih mengontrak. Jazakallahu khairan. Sekarang Anda kalau menabung, untuk nabung berangkat haji butuh berapa lama? 2 tahun? Enggak 2 tahun. Kalau 2 tahun Anda daftar, dapat kapan antrian? Bekasi 2 tahun. 25 mana ada? Makassar 60. Makassar. Bekasi berapa? 25. Coba cek, saya tidak yakin 25, mungkin 35, karena dengan pandemi makin panjang antriannya. 30 tahun. Nanti pasca 30, angka berangkat hajinya naik tinggi. Nabung lagi Anda kapan Anda mau berangkat lagi? Tidak ada kewajiban. Ya. Tidak ada kemampuan. Sekarang yang ada depan dalam rumah, tempat tinggal, kewajiban bangun rumah. Minta rezeki kepada Allah. Bagaimana proses yang benar dan sah dalam hukum Islam bila mendapati ada anak gadis dan bujang yang telah hamil sebelum nikah? Ditanya ke Ustaz lain, hamil belum nikah, dalam nikah itu kan spesifikasi saya. Ya, Ustaz. Jadi bagi kita yang saat ini punya banyak harta tersimpan, karena belum tahu bahwa kita harus mencari rezeki layaknya buruh, bagaimana menyikapi rezeki tersimpan yang sudah tersimpan, ya, itu kembangkan biar bermanfaat
bukan hanya tersimpan saja. Anda punya uang sekian, lihat saudara kerabat yang punya usaha yang ingin dikembangkan, dibantu permodalannya, share modal ke dia dengan syarat dia amanah dan profesional. Kalau tidak kenal, alhamdulillah sekarang ada beberapa SCF, Scottish Crowdfunding, dengan platform permodalan secara syar'i, membantu usaha-usaha UMKM secara syariat, dan itu bagus. Kalau Anda ke bank, walau ke bank syariah, pertambahan uang Anda deposito 6%, tapi Anda ragu akan kehalalannya. Lebih baik usaha real tadi, teman tadi mungkin keuntungan Anda bisa 100%, bisa juga rugi, ya. Itu yang paling baik. Alhamdulillah. Kami bergerak dalam usaha properti maupun penjelasan Ustaz untuk setiap rumah yang terjual, berapa zakat yang harus dikeluarkan dan kapan dibayarkan. Kalau bergerak dengan properti jual beli kan maksudnya, atau agen properti, saya jelaskan. Kalau agen properti, kadang agen properti ada yang beli, ada yang dia hanya mencarikan pembeli atau mencarikan penjual, ya. Berarti ketika hartanya sudah sampai atau usaha ini sudah sampai satu tahun, semenjak awal pertama sampai besok sekitar 85 gram emas dikonversikan, maka setelah itu setahun ke depannya itu apa saja yang akan dizakatkan. Kalau agen properti ini ada stok rumah yang belum terjual, ada 1 unit, APP-nya berapa? Namanya 500 juta, itu dizakatkan 2,5%. Ada uang saldo di bank syariah, ini dizakatkan 2,5%. Ada pembelian yang baru bayar DP, sisanya belum. Lihat, kalau lancar piutang ini tetap dizakatkan ketika hari awal. Kalau tidak lancar, tunggu sampai dia bayar, setelah bayar cicilannya atau pembayaran pelunasan tersebut baru dikeluarkan saat itu. Jelas? Hanya itu yang terkena zakat. Kalau developer maksudnya beli kaplingan dihitung dengan HPP-nya. Beli tak lahan namanya, sudah 1 tahun baru berbentuk kaplingan, ya, dinilai kaplingan tadi HPP-nya semuanya berapa, harga pokoknya kali 2,5% bila sudah 1 tahun. Di tahun depan sebagian sudah terjual kaplingan, sebagian masih berbentuk kapling, ada unit-unit rumah. Dinilai berarti ada uang tunai, ada piutang mungkin, kemudian ada unit, ada kapling dan unit rumah dan kapling. Nilai HPP-nya digabung semuanya, kalau ada hutang dikeluarkan, bersihnya dikali 2,5%, itu zakat. Terakhir Ustaz, kalau umrah gimana untuk yang pertama kita umrah untuk sendiri, lalu bolehkah bila kemudian kita mengambil mikot lagi dan lalu berniat membadalkan umrah untuk orang tua yang sudah meninggal, mumpung kita posisi di Makkah? Sebagian ulama membolehkan, tetapi mayoritas ulama tidak membolehkan, kecuali dari
menghadirkan dari daerah antara datang dari Indonesia, datang dari Jakarta. والله تعالى صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.